Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Divisi Aceh Timur dan Provinsi Aceh melaporkan dari desa Pertamina, Kecamatan Rantau Panjang Perla, Aceh Timur. Sebelumnya terima kasih Pak telah melaporkan kasus tindak pidana korupsi ini yang hasilnya daripada inspektorat. Nah, harapan Bapak untuk lembaga kami demi kelancaran kasus ini apa Pak? Harapan saya supaya ditindaklanjuti menurut jalur hukum supaya ke depan desa ini lebih bagus daripada yang semula. Apakah masyarakat Desa Pertamina masih mempercayai inspektorat Pak? Selama ini setelah kami menjalani 2 tahun lebih kurang, inspektorat tidak yakin kami bagaimana dia bekerja. Teknik dia bekerja menggeser-geserkan waktu, mengulurkan waktu. Ada istilah lagi yang cukup kami nggak sanggup pikir. Uang pajak negara itu harus dicicil selama 2 tahun. Itu peraturan dari mana? Harus dicicil 2 tahun. Tapi dari mana dasarnya, bagaimana prinsipnya? Memang inspektorat itu membiarkan korupsi di Aceh Timur. Itu inspektorat di Aceh Timur. Itu membiarin namanya. Artinya masyarakat Desa Pertamina kecewa dengan sangat-sangat kecewa, bukan kecewa, sangat-sangat kecewa. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita harapkan kepada seluruh elemen penegak hukum, baik dari inspektorat ataupun kejari ataupun kejaksaan, dalam hal ini kita dapat melihat artinya penegakan hukum di Aceh Timur masih kurang dan minim, dan kita harapkan kepada penegak hukum ketika masyarakat melaporkan segera ditindaklanjuti agar hal-hal seperti ini tidak dilanjuti. Jadi sedikit Pak, itu Bapak sudah melaporkan ke inspektorat. Prosesnya udah berapa tahun Pak itu inspektoratnya? Prosesnya dia sudah turun kemari mengaudit. Iya. Setelah audit ada temuan sampai 381 juta sekian. Sudah di store 50 juta. Tinggal duit 330. Lebih kurang segitu. Maksudnya gini Pak, inspektorat sudah turun dan sudah mengaudit hasil laporan dari Bapak dan masyarakat. Setelah inspektorat mengaudit hasil laporan, berarti inspektorat menemukan anggaran yang diselewengkan 381 juta gitu Pak. Iya, tapi sudah disilva, sudah dibayar 50 juta. Maknanya setelah inspektorat mendapat temuan dan terbukti apa yang Bapak laporkan, berarti inspektorat menyuruh Geci untuk mencicil Selama 2 tahun menurut keterangan Kepala Inspektorat Aceh Timur. Itu waktu Bapak laporkan, itu Kepala Inspektorat Aceh Timur itu atas nama siapa Pak? Nama Kepala Inspektorat? Pak Muhammad. Pak Muhammad menjabat sebagai Kepala Inspektorat Aceh Timur di tahun 2016 itu Pak? Iya. Kalau sekarang inspektoratnya? Sekarang inspektoratnya Pak Faisal. Jadi sekarang maksud saya gini Pak, dalam berapa hari ini atau 1 bulan yang kebelakang, apakah ada Bapak mempertanyakan ke Pak Faisal gimana tindak lanjut tentang temuan yang telah didapatkan di Desa Pertamina ini Pak? Malah dia membelok. Bapak kemarin tanggal 18 bulan 3 saya datang ke sana 2021. Dia bilang mereka itu sanggup hanya memberi data kalau diminta oleh kepolisian, oleh kejaksaan. Sedangkan yang kami lapor ke dia, sebenarnya sesudah ada temuan, inspektorat langsung sebenarnya yang kirim ke polisi, yang kirim ke kejaksaan. Ini ternyata enggak. Berarti harapan Bapak dengan adanya laporan Bapak dan temuannya sudah A1 atau sudah pasti dan terbukti, bahkan Geci mengakuinya,
itu maunya dijalankan menurut prosedur hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia gitu Pak, kah? Betul, betul. Nah, tapi inspektorat malah berdalih gimana Pak? Berdalih dia sanggup menyediakan data yang telah mereka audit kemarin yang dilimpahkan ke dalam ke dalam LHP nomor 112, malah sudah disampaikan ke Gubernur, BPK Perwakilan Aceh, Jamat, Gesi. Berat- Itu berat- sudah disampaikan. Yang itu kata inspektorat. Memang Ya, ada bukti yang tertulis atau apa yang disampaikan bukti tertulis. ke apa? BPK RI. BPK RI Perwakilan Aceh, Lagi ke Jari. Gubernur, Ah, Camat Rantopela, dan Gesi. Berarti 4 instansi yang sudah dilimpahkan LHP-nya. Nah, Oke, ini dengan Pak Tuhapet ya Pak. ya. Harapan Bapak gimana Pak dengan kasus yang menimpa desa Bapak? Kalau menurut harapan dari kami TPG, permasalahan kasus ini harus diselesaikan secepat mungkin. Karena ini bisa katakan imbasnya merugikan masyarakat ke depan akan datang. Dan kami mohon para pihak kecamatan atas, tanganilah, selesaikan pada prosedur yang ada. Jangan direkayasa. Jangan menguntungkan pribadi orang-orang yang telah diangkat atau yang sudah dipercayakan untuk ke pemerintahan, tapi hingga kesengsaraan pada masyarakat sipil yang nggak tahu apa-apa. Jangan selama kita bodoh ini dibodoh-bodohi. Nggak semua masyarakat di sini ini semua bodoh. Ya, berarti Pak gini, inspektorat mengatakan dengan ada temuannya 381 juta, berarti kata inspektorat ini pembinaan dan dicicil uangnya. Dicicil, informasi dicicil uangnya. Dicicil sampai 2 tahun. 2 tahun. Itu dan saya yang dengar sendiri. Yang katakan inspektorat Pak Faisal. Faisal. Pak Faisal, Pak Muhammad, Pak Faisal. Pak Faisal. Berarti kalau menurut Bapak gimana? Sementara kepala desa sudah terbukti dia memang menyalahgunakan anggaran dana desa. Dan setelah datang inspektorat mengaudit dan terbukti dengan laporan Bapak hingga mencapai jumlah 381 juta. Hingga kata Pak Faisal disuruh cicil. Kalau menurut Bapak itu gimana Pak? Kalau menurut saya sebagai TPG juga merangkap sebagai masyarakat. Ini harus tindak lanjuti yang sebenarnya. Jangan bertili-tili. Jangan ada suatu permainan. Macam mana sesuai prosedur yang menurut hukum yang ada. Kalau Bapak sekarang udah melaporkan ke inspektorat hingga dari proses tahapan-tahapan yang berlalu hingga sampai sekarang udah makan waktu 2 tahun. Apa Bapak merasa kecewa atau gimana? Sangat kecewa. Sangat kecewa. Jadi saat ini kami juga ingin kepada Lembaga komunitas. lembaga-lembaga yang lain memang punya tugas dan hak untuk membina masyarakat. Tolong lanjutkan, bersihkan apa ada secara prosedur. Itu harapan dari kami. Oke, terima kasih Pak TPG atau Tuhapet Gampong di Desa Pertamina. Ini ada yang lain. Ini dari Bapak ada yang mau disampaikan? Di masyarakat. Sebagai apa? Sebagai tokoh masyarakat. Iya Pak, silakan Pak, ada yang mau disampaikan. Harapan saya semoga lembaga yang memang betul-betul ingin memberantas korupsi ini harus kerja maksimal mungkin. Jangan takut kepada atasan, karena yang kita kerja ini memang betul-betul membina masyarakat lemah, masyarakat yang di bawah atas nama korupsi. Memang kalau memang dia bersalah, tolong ditindaklanjuti. Itu saja harapan saya. Oke, terima kasih Pak.
Gimana Reja, ada lagi Reja, gimana menurut Reja sebagai wakil ketua DPC Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi di Aceh Timur? Jadi sudah jelas dari informasi masyarakat, artinya inspektorat tutup mata ketika masyarakat melaporkan ada tindak pidana korupsi, dan inspektorat berdalih bahwasanya hal-hal yang sudah dilakukan itu harus diganti rugi selama 2 tahun. Peraturan dari mana itu selama 2 tahun? Atas nama sudah melakukan tindak pidana korupsi, dia itu harus dipidanakan. Mana ada lagi pembinaan seperti ini? Apabila negeri kita selalu dilakukan pembinaan seperti ini, maka akan ada 1.000 orang lebih yang melakukan tindak pidana korupsi. Maka dari itu setiap penegak hukum harus memang betul-betul menegakkan hukumnya, karena mereka sudah disumpah dan sudah diberi amanah untuk menegakkan hukum di negeri kita ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Gini Pak Reja, kalau menurut saya pribadi, kalau di Aceh aja, kalau menurut Bapak gimana? Menurut sudut pandang Bapak di Aceh aja aturannya begitu atau gimana? Karena sudah terbukti menyalahgunakan anggaran, malah dibuat pembinaan. Bahkan ditambah lagi waktu untuk menyetor sampai 2 tahun. Apakah inspektorat mengambil langkah begitu? Apakah uang inspektorat uang pribadi di rumah dia atau gimana itu menurut Bapak? Itu prosedur daripada inspektorat juga saya kurang mengerti kenapa bisa seperti itu. Karena inspektorat itu seharusnya dia yang mampu mengawasi bagaimana jalur aliran daripada anggaran desa, sehingga anggaran-anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah dapat dimaksimalkan dengan semestinya, bukan terjadi seperti ini, kerugian yang terjadi. Dan seharusnya inspektorat harus tegas ketika hal-hal terjadi seperti ini, ya harus diberhentikan gaji tersebut, bukan malah dibiarkan. Mungkin seperti itu. Nah, menurut pandangan saya sebagai Wadah Propos Provinsi Aceh, saya melihat kalau memang terjadi pembinaan hingga terbukti mengambil uang negara dan uang rakyat hingga ratusan juta, berarti besoknya kita ke situ aja biar dibina lagi kan gitu. Jadi uang ada 300 juta kita dibina. Nah, tapi kalau mencuri sebuah ekor kambing dihajar babak belur bahkan kena tahunan. Nah, itu yang herannya. Apakah inspektorat itu memang aturan dia atau aturan negara yang dibuatnya? Tolong besok Bapak koordinasi dengan inspektorat tentang yang dikatakannya itu pembinaan hingga menghabiskan uang 300 juta sekian. Oke, terima kasih. Salam militansi KPK aja.